Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan eh, penerapan aplikasi si warga GPA dalam rangka mengikuti lomba Innoboyo 2023. Jadi kenapa kami berikan nama si warga GPA gitu ya? Si warga ini kepanjangan dari Sistem Informasi Warga, dan GPA itu adalah penerapan pertama kali kami gitu ya tahun 2019 pada saat itu e-voting di Perumahan Gria Pesona Asri atau GPA. Oke. Eh, nah, jadi latar belakang dari adanya pengembangan sistem ini gitu ya. Jadi ada mungkin bukan hanya di Perumahan Gria Pesona Asri, bagaimana pengelolaan database warga, dan yang paling utama adalah pengelolaan keuangan yang ada di lingkungan RT gitu ya, atau rumput tetangga. Nah, biasanya pengurus RT ini ada kesibukan tersendiri gitu ya. Jadi datanya masih secara manual, walaupun kita tahu bahwa pengelolaan database dalam pengelolaan database rukun tetangga atau RT gitu ya, masih dilakukan oleh RT, pengurus RT sudah menggunakan digital gitu ya. Jadi beberapa ada yang secara manual, ada yang sudah secara digital, yaitu melakukan collect melalui data Excel gitu ya, dan kemudian biasanya dari data Excel itu tadi data-data tersebut, data pembayaran iuran, mungkin ada data keperluan warga atau apapun, itu bisa di WA group atau bisa PM personal message kepada pengurus warga. Nah, itu yang ada pada waktu itu. Nah, bagaimana kalau warga warga baru gitu ya? Jadi kalau di prosedurnya, dan mungkin ini sama gitu ya, warga menyerahkan kartu identitas gitu ya, baik itu KK maupun KTP kepada pengurus RT, kemudian biasanya diberikan kartu tanda pembayaran, biasanya iuran, kayak kartu kuning kalau kita nyebutkan di Perumahan Gria Pesona Asri. Kemudian warga melakukan pembayaran, biasanya kalau di kami ada yang ditarik dari salah satu pengurus keliling, ada yang kalau sibuk via transfer dan sebagainya, tapi ini dicatat di akhir biasanya ya oleh pengurus bendahara, dan kemudian oleh pengurus bendahara ya ini di tengah-tengah dilakukan, yaitu rekap pembayaran iuran atau laporan kas, dibuat menggunakan Excel yang kemudian supaya transparansi dan akuntabel, biasanya di-share tersebut di WA group seperti itu. Oke. Nah, idenya pada waktu itu saya adalah mengembangkan RT ini punya website sendiri. Jadi yang menjadi satu dalam sistem informasi warga. Jadi semua informasi yang biasanya diinformasikan melalui WA group gitu ya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam sebuah website gitu ya. Jadi RT ini punya profil atau wajah secara digital gitu ya. Terus kemudian bagaimana administrasi warga gitu ya, tidak lagi ditaruh di WA group gitu ya. Boleh diletakkan tetap di WA group tapi dalam bentuk share gitu ya, dan adanya monitoring iuran warga. Jadi bulan ini saya sudah membayar berapa gitu ya, bulan ini saya sudah membayar berapa dengan berapa gitu ya, dan ada laporan yang secara transparansi, laporan kas RT. Kemudian ada informasi-informasi kegiatan, dan masing-masing warga itu punya dashboard gitu ya. Masing-masing warga itu punya dashboard warga sendiri. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya dia untuk data warganya sendiri, data keluarganya sendiri, dan utamanya adalah untuk data pembayaran iuran. Ya, jadi saya ingin menggantikan yang dulunya menggunakan fisik gitu ya, kertas kuning tadi untuk pembayaran iuran setiap bulan. Nah, itu nanti diganti secara digital, yaitu masuk di aplikasi si warga. Nah, pada tahun ini pun juga saya juga akan mengintegrasikan gitu ya, dalam bentuk layanan e-Posyandu gitu ya. Jadi e-Posyandu itu tadi ada di RW gitu ya dengan puskesmas. Aplikasi e-Posyandu ini yang saya akan integrasikan dengan aplikasi si warga. Kemudian ada UMKM warga. UMKM warga ini kalau warga punya unit bisnis gitu ya, dan bisa dimasukkan ke dalam sebuah website melalui portal warga yang masing-masing. Jadi masing-masing individu per rumah itu punya akun masing-masing.
gitu ya. Jadi punya akun yang semua akun itu tadi di bawah hierarkis pengelolaan dari pengurus. Jadi bagaimana kalau pengurus warga itu warga baru dan pindah gitu ya, ada adminnya selaku adalah pengurus RT, dia mengganti usernya, historisnya diganti, apa segala macam, lah itu dilakukan oleh pengurus RT. Nah, ada aplikasi apa saja gitu ya, jadi database warga semua akan masuk gitu ya. Awal mulanya tahun 2019 saya mengembangkan database warga dan e-voting pada waktu itu, kemudian berkembang gitu ya, ada website ini GPA ya, gpayekp.web.id gitu ya. Terus kemudian ada data informasi surat-surat penting gitu ya, yang mungkin ada yang secara masih manual gitu ya, kita masukkan ke dalam Google Drive dan kita masukkan semua, integrasikan ke dalam aplikasi si warga. Nah, utamanya adalah pembuatan iuran warga gitu ya. Iuran warga, masing-masing warga punya akun dan punya yang kertas kuning itu tadi. Ada UMKM dan e-posyandu yang rencananya saya juga akan integrasikan dengan aplikasi si warga gitu ya. Nah, ini untuk membantu monitoring kas RT gitu ya. Jadi sampai dengan arah pembukuan juga saya akan masukkan ke dalam monitoring kas RT gitu ya. Dan ini aplikasi mobile juga sudah ada, tapi belum saya masukkan ke dalam Google Play. Jadi pada intinya adalah sifatnya software yang saya kembangkan ini, aplikasi si warga GPA ini sifatnya adalah open gitu ya, bagi siapa yang RT atau di perumahan lain yang mau mengimplementasikan, silakan gitu ya, saya bisa memberikan layanan gitu ya, silakan bisa digunakan gitu ya, si warga GPA. Oke. Nah, ini ya, jadi ini tampilannya, ada login admin, ada pengurus RT, gitu ya, approval, oh ya ini menyerahkan user password, gitu ya, kepada, dan silakan login di siwargagpa.web.id ini ya. Kemudian ini juga sudah kami ganti alamatnya ke gpayekp.web.id. Nah, ini master blog apa segala macam, ini fasilitas untuk data dashboard pada masing-masing rumah. Jadi satu rumah satu akun gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan di rumah satu akun itu tadi, menambahkan anggota keluarganya siapa saja, termasuk kalau ada ART gitu ya. Nah, itu nanti bisa dimonitoring oleh pengurus RT. Nah, ini ya, jadi bagaimana tentang pembayaran gitu ya. Jadi pembayaran ini kami ada dua opsi. Memang di aplikasi si warga ini kita sudah menyiapkan Open API sebenarnya, tapi karena regulasi di perbankan itu tidak bisa menggunakan akun secara nama RT, tidak ada legalitasnya gitu ya yang saya tahu, ya, sehingga bukti transfernya bisa diupload gitu ya. Jadi kan biasanya dikirim ke WA bukti transfernya. Bukti transfernya ini kalau sudah bayar gitu ya, bisa diupload. Jadi diupload dan kemudian di-save dan akan diverifikasi oleh pengurus. Itu yang cara pertama yang bisa digunakan. Kemudian ya ini ya, transfer, iuran, akan menyetujui pembayaran dicek di rekening, e-banking secara otomatis. Kemudian di sini pun juga saya juga membuatkan payment gateway, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang sudah bisa terintegrasi, cuman kembali lagi karena faktor keamanan gitu ya. Dan ini pembayaran iuran, monitoringnya ini secara otomatis. Kalau tadi ada pakai menyetujui, kalau kita menggunakan Open API, si warga dengan salah satu aplikasi, pada waktu itu aplikasinya adalah namanya Mutasi Bank, mengintegrasikan antara aplikasi si warga, kemudian aplikasi e-payment yang kita buat, kemudian dengan nama aplikasinya adalah Mutasi Bank yang Open API. Jadi di situ monitoring ketika ada trigger pembayaran, secara otomatis dia akan masuk tanpa menunggu persetujuan. Ini kalau yang otomatis. Oke, ini adalah tampilan website. Jadi nanti pada masing-masing RT di perumahan lain juga menerapkan ya, informasinya, wajahnya si profil RT-nya itu bisa diganti sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, ini login adminnya, ini adalah dashboard adminnya bagi si pengurus RT, jadi pengelolaan gitu ya. Ini punya login sendiri setiap pengurus. Jadi setiap pengurus RT kalau berganti pengurus ya ini nanti menyerahkan user password-nya kepada pengurus yang baru gitu ya.
Kalau berganti rumah ya nanti user password-nya akan di-reset oleh si pengurus admin gitu ya, pengurus admin. Nah, ini login si warganya, ini dashboard-nya. Jadi punya dua portal gitu ya, untuk login portalnya si warga sendiri dan login si warga juga sendiri. Nah, oke, itu presentasi saya terkait aplikasi si warga GPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan tata kelola di lingkungan rukun tetangga atau RT. Ya, jadi ini beberapa yang sudah kami implementasikan, gitu ya, sosialisasi, ada aplikasi warga dan sebagainya. Oke, demikian presentasi saya terkait inovasi Surabaya, Innoboyo 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.